Rumah seorang pengacara di Ciracas, Jakarta Timur dilempar bom Molotov. Aksi ini diduga dipicu sengketa tanah yang sedang ditangani. Rekaman CCTV memperlihatkan pengendara motor yang terdiri dari 2 orang melempar benda menyerupai bom Molotov ke depan gerbang sebuah rumah. Kejadian ini sontak membuat 2 warga yang sedang duduk di dekat rumah kaget dan langsung mendekati api. Dari CCTV merekam para pelaku saling membagi tugas. Satu pelaku beratribut ojol membawa motor, sedangkan satu pelaku lainnya melakukan pelemparan. Jam setengah 3 pagi, yaitu terjadi pelemparan bom Molotov, kemudian mengenai pintu ini. Di pintu nggak masuk ke dalam, yang kebakar itu di bagian luar. Sampai ke dalam itu karena minyaknya itu ke dalam, saya ikut dibakar ke dalam. Diketahui korban merupakan seorang pengacara yang tengah mengurus kasus sengketa lahan di Jakarta Barat. Mendapatkan laporan adanya teror bom Molotov, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, saat ini Polres Metro Jaktim, Satreskrim Polres Metro Jaktim telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih terus dilakukan penyelidikan terkait motif ataupun maksud dari kasus tersebut, ya, pelemparan tersebut. Penyelidikan kasus teror bom Molotov masih didalami polisi. Petugas juga masih terus menyelidiki identitas para pelaku yang terekam CCTV. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi diduga mengintimidasi pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi ini terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapatkan intimidasi dari seorang perwira polisi viral di media sosial. Anggota polisi berpangkat Balok 1 terlihat tak terima saat direkam oleh pedagang. Ngapain kamu? Ngapain kamu videoin? Kenapa? Ngapain videoin kamu? Ngapain? Kejadian bermula saat pedagang tengah melayani pembeli. Saat itu pula dagangan yang masih diatur untuk dimasukkan ke dalam lapak ditegur perwira polisi dari Polsek Kramat Jati. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel. Kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur. Nah, di situ dia tambah marah, tambah maki-maki saya. Sampai dia bilang sama yang punya lapak, manggil Pak Haji yang punya lapak itu, agar saya nggak boleh ngontrak di lapak itu. Maksud dia apa seperti itu? Sementara itu menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, saat ini pihaknya sedang menyelidiki kedua belah pihak dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gara-gara pecah ban, mobil minibus yang ditumpangi 12 pekerja pabrik terguling di Bondowoso, Jawa Timur. 1 orang tewas, 11 lainnya terluka. Kecelakaan ini berawal saat mobil mengantar pulang sejumlah pekerja pabrik pengolahan udang. Setibanya di lokasi, kendaraan diduga mengalami pecah ban hingga oleng dan menabrak tiang lalu terguling. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menggunakan mobil pick-up. Sejumlah penumpang mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Bahkan ada yang mengalami patah tulang akibat terjepit bodi kendaraan. Pas waktu ngebut, ya habis meletus bannya yang guling, agak diam, Langsung terbalik ya? ya saya di rumah. Seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Pemirsa, waspadalah, tas berisi uang milik pasangan suami istri di Cakung, Jakarta Timur dijamret pemotor. Sementara sales wanita jadi korban penjamretan ponsel oleh pengendara motor. Pasangan suami istri ini yang berboncengan sepeda motor turun di tokonya yang berada di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tiba-tiba tas yang berisi uang dijamret pemotor. Korban yang kaget spontan berteriak dan mengejar pelaku. Suami korban yang baru memarkirkan motornya mendengar teriakan istrinya dijamret langsung berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku menghilang dan tancap gas. Jadi tas istri saya itu berisi duit cash, STNK mobil, buku kir mobil, handphone, dan barang-barang yang lainnya. Untuk kerugiannya Pak, berapa Pak? Untuk kerugiannya kurang lebih 100 juta Pak. Seorang sales wanita yang baru keluar dari toko sembako di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur menjerit dan berteriak copet. Ponsel korban dibawa kabur pemotor. Teriakan korban membuat warga yang mendengar langsung mengejar pelaku. Namun pengejaran warga tidak membuahkan hasil. Jalan Komarudin Lama sering terjadi penjamretan, bahkan dalam 1 minggu sudah 2 kali terjadi yang diduga pelakunya orang yang sama, sehingga sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik dan Kiki Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YT, mengakui semua perbuatannya. Akibat penyiksaan, korban YT kini mengalami cacat dan kebutaan. Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar perkara, rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan. Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota Polres Tegal Kota pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Sadis, korban mengalami luka bakar hingga 47%. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan, dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun, korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu, korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, korban penyiksaan dan penyekapan oleh oknum polisi yang merupakan suami siri kondisinya sangat memprihatinkan. Terungkap luka bakar 47% di tubuh korban ternyata akibat dipaksa memproduksi narkoba. Hancur Pak, saya sebagai orang tua Pak, minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang saya minta tolong Allah aja. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar 47% pada tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga ke punggungnya. Luka tersebut didapatkan akibat dipaksa suami sirinya untuk memproduksi obat terlarang pada bulan September tahun lalu. Di bawah tekanan pelaku, ibu satu anak ini terpaksa menyembunyikan fakta yang membuat tubuhnya terluka parah. Bahkan saat mendapat perawatan medis di beberapa rumah sakit, korban berinisial M terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa luka itu akibat terkena siraman air panas. Tak hanya itu, korban kerap diperlakukan dengan penuh kekerasan. Selain dipaksa memproduksi obat terlarang, korban juga kerap dicekoki obat terlarang yang dibuatnya. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan? Ada api. Nah, dianya malahan ke iniin aku. Oh, siram. Iya, jadi aku apa kayak gitu kan. Nah, apinya kan ke iniin, dianya malahan ke aku. Awalnya beliau juga ngomong ke pihak keluarga aku karena motor ya, kebakaran motor kayak gitu. Nah, kalau aku bilangnya karena gas, karena kena kompor gas di rumah sakitnya tuh. Tapi dari pihak rumah sakit juga ini tuh bukan luka bakar kayak gitu tuh. Orang tua korban merasa sakit hati melihat kondisi anaknya penuh luka yang cukup parah. Hancur Pak, saya sebagai orang tua Pak, minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang saya minta tolong Allah. Korban menderita luka bakar hampir di setengah badannya. Pihak keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intervensi dan intimidasi dari terduga pelaku. Marahnya seorang ibu juga ada nggak marah, muncul Mas. Saya marah dong. Nggak ada habisnya, kalau udah diomongin sudah bisa Mas, sakit Mas. Mending badan digebukin Mas, hati sakit nggak bisa Mas. Badan saya digebukin sakit sebentar, kalau hati nggak bisa Mas, seorang ibu Mas. Anak saya lahir bayi masih suci bersih, nggak tahu udah gini sama orangnya Mas. Sementara itu korban bersama tim kuasa hukum sudah melaporkan pelaku ke SPMB Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Langkat. Saat operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang tunai 1,2 miliar rupiah dan 55 kg logam platinum. Usai diperiksa lebih dari 5 jam, Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan KPK sebagai tersangka. Afandin diduga menerima upeti atas proyek bernilai 10 miliar rupiah di Dinas Pendidikan dan Dinas Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. KPK juga menetapkan Yakub Abdal Al-Mu'arif, pemberi upeti dari pihak swasta sekaligus tim ses Afandin saat Pilkada 2024 sebagai tersangka. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang tunai 1,2 miliar rupiah dan 55 kg logam platinum. Proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB
meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Sperkim. Afandin kini ditahan selama 20 hari di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara Yakub dititipkan di Rutan Polresta Medan. Usai penangkapan, penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Langkat dan sejumlah ruangan di Pemkab Langkat. Terkait kasus korupsi ini, total ada 7 orang yang ditangkap di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singingi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Ambi diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah 1 unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Amplop tersebut diberikan saat Menhub menggelar audiensi dengan Suhardiman tanpa mengetahui isi amplop tersebut. Ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut. Dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat. Itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel pada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya tanggal 11 Juni
Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, ya, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Sengingi, dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Sengingi di Kapolres Kuantan Sengingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Sengingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh, ya. Ini yang menerima, ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Sengingi. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Haryadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT, ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Apa itu dilaporkan ke KPK juga nggak, Pak? Nah, supaya jelas, ini saya fotokopi yang gede buat teman-teman semua, ya. Ini sudah ada, ini sudah dikembalikan. Oke. Fotonya, ini fotonya juga ada. Ini ada fotonya, ini Pak Bupati, ini ajudan saya, ya. Jadi 12 Juni sekali lagi, 12 Juni, 17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai Komitmen untuk Memberantas Korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Ya, 7 orang dijadikan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan, ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI, ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi, mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun, ya, untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harima Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memeriksa dokumen administrasi pencalonan Wali Kota Solo tahun 2005 di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Hal itu dilaksanakan karena ada sengketa keterbukaan informasi publik mengenai dokumen administrasi pencalonan Joko Widodo di ajang pemilihan Wali Kota Solo 2005. Menurut Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermi Sri Ardianti, pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dalil-dalil yang diajukan dalam sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Joko Widodo. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik dan law firm dan termohon pemerintah Kota Solo terkait dengan ijazah Joko Widodo. Dalam persidangan sebelumnya, pihak termohon yakni Pemkot Solo mendalilkan dokumen ijazah yang dimohonkan tersebut tidak dikuasai atau dimiliki oleh lembaga kearsipan daerah maupun dinas perpustakaan setempat. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan yang namanya pemeriksaan setempat. Ini bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik and Law Firm dengan termohon pemerintah Kota Surakarta terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang dipakai pada saat pendaftaran wali kota ya tahun 2005. Karena pada saat pembuktian di persidangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi termohon prinsipal menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai oleh lembaga kearsipan daerah atau Dinas Perpusip, maka kami ingin membuktikan yang didalilkan oleh termohon. Jadi apakah betul tidak dikuasai? Kalau tidak dikuasai kan artinya tidak punya ya. Jadi meskipun dikatakan tidak punya, majelis juga harus membuktikan. Oleh karena itu kita akan melakukan pemeriksaan setempat pada saat sidang yang lalu diputuskan seperti itu, dan hari ini kita hadir untuk memeriksa di... Ya, dalam pusaran kasus ijazah Menko Polhukam 2019-2024, Mahfud MD menyebut pengadilan harus membuktikan terlebih dahulu jika ijazah Jokowi asli. Jika tidak, maka baik kubu Roy CS dan kubu Jokowi tidak akan memperoleh keadilan. Setelah berbabak-babak, akhirnya kasus fitnah ijazah Jokowi memasuki babak paling genting, yakni sidang peradilan. Tifa Wijiatiasuma duduk di balik meja hijau sebagai terdakwa. Kepada hakim, Dr. Tifa berkata, untuk mencari keadilan, ia memilih melanjutkan sidang dibanding berdamai dengan Jokowi. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD turut menyoroti kasus ijazah palsu dan jalannya persidangan. Menurut Mahfud, untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak, maka ada langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan, yakni membuktikan terlebih dahulu keaslian ijazah Jokowi. Ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair karena isu utama jasa. Kalau tidak ada usaha itu, tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 30 Undang-Undang ITE. Ini benar ya ijazah Jokowi diragukan. Karena kalau begitu, karena diragukan, berarti ini tidak memfitnah. Selain itu, terkait tanda tanya apakah Jokowi sebagai pelapor akan datang ke persidangan atau tidak, Mahfud juga berpandangan jika presiden ke-7 itu tidak wajib hadir, asalkan mampu menunjukkan bukti kuat jika ijazahnya 100% asli. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi memastikan jika mantan wali kota Solo itu akan hadir di persidangan dan siap bertarung secara hukum dengan Roy dan Dr. Tifa. Bapak menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya.
Kasus ijazah Jokowi telah bergulir hampir 2 tahun. Roy CS menyebut menemukan data jika ijazah S1 Jokowi 99,99% palsu. Jokowi tidak terima. Ia mengaku dirinya sudah direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Jokowi lalu memilih melaporkan 8 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin kini diperkuat dengan operasi udara. BNPB mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan. Dua unit helikopter waterbombing milik BNPB mulai melakukan penyiraman dari udara di kawasan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua helikopter tersebut sebelumnya diperbantukan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Jambi. Operasi udara dilakukan lantaran sejumlah titik api berada di puncak tumpukan sampah sehingga sulit dijangkau armada pemadam di darat. BNPB menyatakan pemadaman akan terus dilakukan secara terukur, baik melalui jalur darat maupun udara, hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di lahan TPA Jatiwaringin sejak Selasa 30 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, 154 warga terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Mauk. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Pemirsa, kelangkaan BBM jenis solar masih terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan mengantre hingga 2 km di SPBU untuk mengisi solar. Antrean panjang kendaraan mengular di sepanjang jalan lintas Sumatera Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan ini mengantre di sejumlah SPBU demi mendapatkan BBM jenis solar yang masih langka. Kelangkaan BBM jenis solar di Mandailing, Natal terjadi sejak 2 pekan terakhir, diduga karena adanya pembatasan kuota dari Pertamina, di mana saat ini setiap SPBU hanya mendapat jatah 8 ton. Akibat kelangkaan solar, aktivitas warga terhambat lantaran waktu mereka habis untuk mengantre di SPBU. Solar, memang payah solar ya? Ada cuma antri lama. Udah berapa lama ini begini aja bang? Belakangan ini tambah parah gini ya? Belakangan ini tambah parah. Berapa SPBU tadi udah dicari? Kosong. Baru di sini antri. Siang baru kosong. Warga berharap kelangkaan solar ini segera teratasi sehingga aktivitas perekonomian kembali normal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI memilih meninggalkan karir di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia. Kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik.
Imade Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Ya, untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan Imade Genta Pramana Sukma, WNI yang bekerja di Australia. Selamat siang Mas Genta, apa kabar? Selamat siang Mbak Syafa, terima kasih atas undangannya ke iNews. Baik, Mas Genta, ini sebenarnya apa alasan utama Mas Genta berani memulai karir di luar negeri? Ya, sebenarnya kalau dibilang bisa ditarik ke masa saya waktu itu, saya dapat sempat exchange ke Singapura and US melalui beasiswa ASEAN. Dan di sana saya melihat teman-teman saya yang dari seluruh dunia ya, dari Amerika, dari Australia, New Zealand. Saya ingat kita lagi berbincang di satu meja makan, dari 10 orang itu, cuma saya satu orang yang belum pernah traveling banyak ke luar negeri, belum pernah melihat salju. Sedangkan mereka yang mungkin 1 tahun lebih, 2 tahun lebih muda dari saya, mereka sudah dapat mencapai itu semua. Karena bukan dari apa-apa, tapi karena ya mereka sekuliah sambil kerja. Dan itu udah cukup bagi mereka untuk bersaving dan bisa traveling ke luar negeri. Sedangkan saya di Indonesia, saya kuliah, saya sudah ikut organisasi kiri kanan atas bawah, tetapi hasilnya pun tidak mendekati mereka gitu. Nah setelah itu saya kerja di Jakarta, kemudian ekonomi, ya seperti yang kita tahu belakangan tahun ini ekonomi semakin menurun. Saya itu di keluarga saya single parent, saya hanya dibebaskan oleh ibu saya. Dan ibu saya usahanya sejak beberapa tahun ini menurun. Sedangkan kita ada cicilan rumah, cicilan mobil, dan kakak pun saya harus bayar kuliah. Nah setelah saya hitung-hitung, waduh nggak cukup nih kalau dengan gaji saya di Jakarta untuk membantu menutup pengeluaran itu semua. Akhirnya saya nekat, saya riset, oh ada ternyata visa kerja yang paling gampang adalah visa working holiday visa ke Australia. Saya apply dan langsung deh berangkat. Oke, baik. Lalu bagaimana awal mulanya Mas Genta memutuskan hijrahnya ke negara Australia dan kenapa memilih profesi sebagai gondolaman ini Mas Genta? Ya jadi kenapa ke Australia itu karena Indonesia satu-satunya visa working holiday itu hanya ke Australia sayangnya. Padahal negara lain tuh banyak ya, New Zealand, Kanada, Eropa itu punya working holiday visa. Dan negara-negara tetangga pun sebenarnya sudah ada seperti Malaysia, Vietnam udah bisa working holiday ke New Zealand, Kanada dan sebagainya. Tetapi Indonesia sayangnya baru ke Australia. Nah awalnya pun ke Australia itu saya belum ada pekerjaan. Jadi benar-benar datang ke sana tanpa pekerjaan, modal nekat juga sih karena dulu saya ingat banget duit bekalnya hanya bawa tabungan saya waktu itu hanya 15 juta. Nah, gondolaman pun bukan pekerjaan pertama saya. Saya jadi pernah di sana kerja sebagai Uber Eats, yaitu kayak GoFood tapi pakai sepeda. Pernah jadi removalist juga, yaitu pindahin barang-barang pindahan rumah. Dan juga pernah jadi jaga toko HP retail. Nah, tapi kan itu semua sifatnya serabutan dan saya masih butuh pekerjaan yang sifatnya full time. Saya apply lah melalui SIK ya. Biasa aja apply. Saya ingat banget, Senin saya apply, Selasa interview, Rabu langsung keterima. Oke, jadi sudah berapa lama nih tinggal di Australia, bekerja di sana? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Lalu apa suka duka bekerja di Australia, Mas Genta?
Terutama kalau menjadi gondolamen itu mungkin dukanya adalah ketika musim panas itu panas banget ya, karena summer di Australia itu bisa sampai waktu itu paling panas sampai 50 derajat tuh sampai. Bahkan di kacanya itu kita bisa lihat baru kita basahin udah langsung menguap. Sama kalau mungkin pas winter itu sangat dingin, apalagi kita mulai itu kan jam 6 pagi, 7 pagi. Itu tangan kita celupin ke ember itu beku. Wow. Ya, kalau boleh tahu nih Mas Genta, kira-kira berapa sih penghasilan pekerja gondolamen di Australia per bulannya? Oke, jadi dulu itu kalau no experience itu sekitar $30 per jam. Kalau dengan kurs sekarang mungkin sekitar 350.000 per jam ya. Wow. Tetapi terakhir itu saya mampu bisa sampai $3.000 per minggu. Jadi kalau dirupiahkan per bulan bisa dapat berapa nih Mas Genta? Kenapa? Sorry maaf putus-putus. Kalau dirupiahkan ini per bulan kira-kira bisa mengantongi berapa nih upahnya? Maaf Pak, putus-putus. Ya, dalam sebulan kira-kira bisa berapa rupiah yang dihasilkan? Sebulannya? Sebulannya kalau misalnya cuaca mendukung ya $3.000 kali 4 saja. Tapi itu sebelum tax ya. Kalau sesudah tax itu kebetulan saya udah di lapisan kedua dan tax di Australia adalah sebesar 30%, 35%. Agak gede sih. Baik, ini kira-kira Mas Genta rencananya akan terus tinggal menetap di Australia sampai hari tua atau ada rencana akan kembali pulang ke Indonesia? Sebenarnya untuk kalau bekerja inginnya di Australia, tetapi kalau untuk pensiun kayaknya akan balik ke Indonesia. Karena kita bisa kan nabung nih di Australia dan keunggulan kita sebagai WNI adalah kita bisa beli aset di Indonesia. Jadi nabungnya di Australia, beli asetnya di Indonesia, pensiunnya di Indonesia. Kebetulan saya juga sudah berhasil ya membeli aset dari hasil saya kerja di Australia, dan ya nanti mungkin pensiun akan balik. Dan saya juga realistis lah, nggak mungkin selamanya saya akan bekerja fisik. Mungkin nanti umur 40-50 saya harus transisi ke karir yang lain. Baik, tetap cinta tanah air ya Mas Genta ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang Mas Genta. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Kholil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya? Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju, nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Tapi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti.
Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pekan Raya Jakarta atau PRJ diserbu jasa titip atau Jastip. Omset tembus belasan juta rupiah. Para pelaku Jastip membawa koper besar berkeliling dari satu tenan ke tenan lainnya untuk membelikan berbagai produk titipan pelanggan. Mulai dari aneka snack hingga barang promo yang hanya dijual selama sepekan Raya Jakarta berlangsung. Tingginya minat masyarakat memanfaatkan jasa titip menjadikan peluang usaha musiman ini menjanjikan. Lalu bagaimana pemirsa aktivitas para pelakunya di tengah padatnya pengunjung siang hari ini? Kami sudah bergabung bersama reporter Yasmin Atania beserta juru kamera Dila Aulia langsung dari J Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat siang Yasmin, bagaimana nih untuk aktivitas dari Jastip ini di tengah-tengah kerumunan pengunjung PRJ pada siang hari ini? Ya. Baik, selamat siang Arisa dan juga pemirsa. Saya melaporkan langsung dari Pekan Raya Jakarta Sabtu. Ini suasananya ramai sekali. Tidak hanya para pengunjung yang datang untuk membeli kebutuhan pribadi begitu ya, tapi juga banyak para pelaku usaha Jastip atau jasa titip yang tadi mondar-mandir di area sini dengan membawa beragam, ada membawa koper, ada juga membawa tas besar. Dan memang ini suatu fenomena yang sering terjadi juga di tiap tahunnya dalam gelaran Pekan Raya Jakarta ini. Dan saya akan mencoba mewawancarai salah satu pelaku Jastip atau jasa titip. Sudah ada Kak Irma di sini. Kak Irma, selamat siang. Aduh, Kak Irma ini udah bawa apa aja Kak ini? Boleh diinformasi? Wangi-wangian, terus ada make up, sama udah sih sisanya ada di hall. Aku titip anakku soalnya nggak bisa bawa. Banyak ya Kak Irma. Udah berapa lama menggeluti usaha jasa titip ini Kak? Aku udah 13 tahun. 13 tahun di dunia Jastip. Suhunya nih Kak Irma ini. Kak, kalau boleh tahu kalau di PRJ sendiri udah apakah setiap tahunnya datang ke sini atau gimana? Ya, setiap tahun nggak pernah miss ya, selalu datang karena eventnya kan emang setahun sekali nih. Pasti datang. Pasti. Kak Irma dalam sehari biasanya menyelesaikan berapa pesanan Kak? Untuk sehari itu bisa 300 sampai 500 piece. All brand ya, semua tergantung request customer. Mau bantal, guling, panci, make up, apapun itu, ciki-ciki, kue-kue, apapun itu. Mungkin bisa dilihatin ke pemirsa Kak ini Kak bawaannya. Kan biasanya kan Jastip ini identik dengan koper, tapi Kakak kenapa nih nggak pakai koper melainkan pakai tas besar gitu? Kalau bagi aku, kalau Jastip malah repot ya pakai koper. Pertama, muatannya nggak seberapa, tapi repot bawanya. Justru enakan tuh troli gini, dia bisa dilipat sama tas-tas belanja gini. Jadi ketika udah penuh, kita oper nih ke hall. Kan ada satu orang yang jaga anakku, nanti kita muter lagi, udah penuh balik lagi ke hall. Kalau koper secara kalau di luar kan crowded. Nenteng koper itu terus kan jalannya komblok kan, jadi susah buat dorong, repot, gede covernya doang, isinya nggak muat banyak gitu. Tapi mungkin suka dukanya jadi pelaku usaha jasa titip ini kan sudah 13 tahun, itu apa aja sih Kak? Ya suka dukanya ya mungkin di ekspedisi ya kan. Terkadang dari kita udah packing aman pakai bubble wrap segala macem, kita bawa dengan hati-hati. Tapi ketika udah di ekspedisi gitu kan, kadang mereka main asal lempar atau apa gitu kan. Terus maybe kalau dapat customer yang nakal hit and run gitu ya, pesen-pesen nggak tahu kemana ya, di total gitu kan, gitu aja sih suka dukanya. Tapi kebanyakan sukanya kok. Alhamdulillah ya, dukanya nggak ada. Yang hit and run aja, alhamdulillah sejauh ini nih setiap PRJ nggak ada. Alhamdulillah. Tahu nih omsetnya ini selama PRJ ini berlangsung kira-kira berapa? Spill dong. Tuh bingung deh kalau ditanya omset. Bingung, boro-boro ngitung omset ya tidur aja kurang gitu kan. Kalau ditanya omset nggak paham juga deh berapa gitu ya. Karena bener-bener nggak ngitung. Terima kasih banyak ya Kak Irma atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Sukses selalu Kak Irma. Ya, Arisa dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pelaku usaha jasa titip. Dan memang terkait dengan tingginya minat masyarakat untuk berburu beragam produk yang tersedia di Pekan Raya Jakarta ini membuat usaha jasa titip atau Jastip lari
Risma di sini juga bisa menolong bagi Anda pemirsa yang tidak sempat datang langsung ke PRJ ini untuk membeli berbagai barang menggunakan jasa titip tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak laporannya Yasmi Atania melaporkan langsung dari PRJ Jakarta dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Keluarga mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakayononi atau Dr. Ica melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur. 4 terlapor terdiri dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 orang dokter hewan berstatus aparatur sipil negara. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakayononi atau Dr. Ica resmi melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Jumat siang. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, keluarga secara resmi menyerahkan laporan terkait dugaan intimidasi dan tekanan yang dialami Dr. Ica sebelum meninggal dunia. Kuasa hukum menyebut dari hasil pendalaman yang dilakukan bersama, keluarga menemukan adanya dugaan keterlibatan 4 orang dalam rangkaian peristiwa itu dengan rincian 3 anggota DPRD dan 1 orang dokter hewan. Setelah kami mendalami semua dan mengkaji itu, ternyata ada 4 orang yang kami laporkan, itu semua adalah pejabat publik. 3-nya adalah pejabat publik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, dan 1-nya pejabat publik adalah dokter hewan. Dia ikut memaksakan kehendak di situ dengan mengatakan bahwa saya saja bisa pergi ambil serum di puskesmas, ada keluarga yang sakit dan bisa disuntikan di situ. Nah, ini membuat dokter semakin tersiksa juga karena sudah serangkaian kata-kata verbal intimidasi yang disampaikan oleh 3 orang sebelumnya. Sebelumnya pihak keluarga juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan seadil-adilnya. Tim Liputan AI. Viral video yang menuding anggota TNI merampas 16 ekor lembu milik warga di Labuan Batu, Sumatera Utara ternyata tidak benar. Tuduhan ini ternyata terkait konflik antar warga terkait sengketa kepemilikan lembu yang kini berakhir damai. Beredar postingan di media sosial yang jadi viral dengan narasi menyebutkan 16 ekor lembu milik seorang wanita di Desa Saisiarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, diduga dirampas oleh oknum aparat TNI sebanyak 1 kompi. Hal tersebut ternyata terkait cekcok antar 2 warga mengenai sengketa kepemilikan lembu dengan narasi melibatkan anggota Kodim 0209 Labuhan Batu. Setelah menimbulkan kekisruhan, kedua pihak yang berselisih akhirnya sepakat saling mencabut laporan dan mengakhiri permasalahan melalui mediasi yang digelar di Mapolres Labuhan Batu. Kedua pihak juga memohon maaf kepada jajaran TNI dan Kodim 0209 Labuhan Batu atas kegaduhan yang muncul karena video yang viral. Berterima kasih kepada Bapak Dandim 2029 garis Labuhan Batu dan Bapak Polres Labuhan Batu yang telah membantu memanfaatkan mediasi antara saya dengan saudara Jeffrey. Dan kami juga ingin memohon maaf kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Danrem 022 Pandai Timur, Bapak Dandim 0209 Labuhan Batu, bahwa karena adanya permasalahan kami sehingga timbul kehebohan yang luar biasa dan kegaduhan di antara masyarakat. Sebelumnya, Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu, Letkol Kavaleri Hanung Kapyaji, menegaskan bahwa informasi yang menyebut personel mereka mencuri lembu warga dalam peristiwa yang terjadi pada Mei lalu tidaklah benar. Ada video tersebut, tentunya juga kami mengevaluasi kegiatan seperti apa. Apakah benar adanya keterlibatan anggota di situ? Kami sudah melaksanakan pengecekan sampai dengan sekarang. Terkait dengan keterlibatan tidak ada, tetapi memang ada personil yang melaksanakan pengamanan
pengamanan dalam rangka pada hari itu memang situasi konflik antara kedua belah pihak ini sedang sangat tinggi. Nah, anggota yang pengamanan tersebut itu menjaga agar situasi menjadi kondusif. Ganti menyayangkan persoalan konflik antar warga tersebut justru menyeret dan membawa nama institusi TNI Angkatan Darat dalam narasi yang dinilai tidak sesuai fakta di lapangan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Viral video penyembelihan satwa dilindungi jenis tapir dimasak rica-rica dan dibagi ke warga. 4 pelaku telah ditangkap, 2 pelaku lain masih diburu. Tim khusus anti bandit TKP 308 Satreskrim Polres Mesuji meringkus 4 pelaku yang diduga terlibat dalam penyembelihan tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki video yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan itu, para pelaku mengakui perbuatannya mengeksekusi hewan langka itu dengan menggunakan tombak lalu memotong dengan golok. Setelah itu, daging hewan dilindungi itu dibagikan kepada warga. Selain menangkap pelaku, polisi menyita bukti di antaranya sebilah tombak, golok, kulit, dan sisa daging tapir serta video yang menjadi petunjuk pengungkapan kasus. Tim Satreskrim Polres Mesuji telah berhasil mengamankan 4 orang diduga pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut dengan inisial WS, KS, TS, dan MPY, yang mana mereka berdomisili di kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat ini kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST, karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Setelah itu Kasat Reskrim beserta anggotanya membawa 4 orang yang diduga melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut ke Polres Mesuji untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Ribuan warga Iran memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sejumlah pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah juga hadir memberikan penghormatan terakhir. Ya Hussein. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran. Mereka memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Warga terlihat bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Selain itu, mereka mengadakan berdoa bersama dalam prosesi tersebut. Para pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah juga hadir menjelang upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei. Perwakilan dari Rusia, India, Cina, Bangladesh, hingga Turki terlihat melakukan doa bersama sambil berduka menangis terisak. Upacara jelang pemakaman resmi dimulai pada 4 Juli, sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Delegasi resmi dan tokoh agama lebih dari 90 negara diperkirakan akan menghadiri prosesi pemakaman, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Selain itu, Duta Besar RI untuk Iran Rolian Shah Sumirat juga ditugaskan untuk hadir dalam upacara tersebut. Diketahui Ali Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel di Iran pada 28 Februari lalu. Keluarga, kerabat, dan tokoh nasional mengikuti upacara perpisahan kematian mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf tak kuasa menahan haru dan menangis di sisi peti jenazah. Keluarga,
Keluarga, kerabat, dan tokoh nasional mengikuti upacara perpisahan pada jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Masjid Agung Mosala, Teheran, Iran. Sejumlah pelayat tak kuasa menahan haru. Bahkan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menangis di samping peti jenazah Ali Khamenei. Adapun upacara ini berlangsung selama beberapa hari jelang prosesi pemakaman yang akan digelar pada 9 Juli mendatang. Sejumlah tokoh nasional Iran maupun perwakilan dari beberapa negara dikabarkan akan menghadiri upacara pemakaman. Sebelumnya Ali Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Ali Khamenei wafat dalam usianya yang ke-86 tahun. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengenang Ali Khamenei sebagai pemimpin yang adil, bermartabat, tegas, dan menjadi kebanggaan umat muslim. Ia menilai Khamenei sebagai sosok yang tidak bisa didikte oleh siapapun, termasuk Amerika Serikat. آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان ها در حقیقت به ارمغان آورد. تقریبا تو دنیا کشوری نیست که آمریکا بخواد براشون تحکیم بکنه و اونا در مقابل آمریکا بتونن بایستن. رهبر عزیز ما در مقابل تمام قدرت‌ها با قدرت ایستاد و از استقلال و آزادی کشورمون و مسلمان‌ها دفاع کرد. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang hadir di Teheran juga ikut menyampaikan bela sungkawa terhadap kepergian Ali Khamenei. Made profound changes. آیت الله خامنه‌ای تغییرات عمیق و بنیادی زیادی را در یک زمان چالشی ایجاد کرد. ما به اینجا آمده ایم تا در این شرایط سخت به برادران و خواهران ایرانیمان تسلیت بگوییم و تاکید کنیم. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kebakaran hutan akibat musim panas ekstrim di Pyrenees Oriental, Prancis menyebabkan ribuan hektar lahan terbakar, ribuan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah Perancis menetapkan wilayah selatan pada risiko tertinggi pasca gelombang kebakaran hutan melanda pantai Mediterania. Situasi menunjukkan sejumlah pepohonan serta bangunan hangus terbakar. Badan Meteorologi Perancis menempatkan sejumlah wilayah seperti Pyrenees Oriental, Aude, Iro, Vaucluse, serta Bouches-du-Rhône pada level merah dengan risiko kebakaran hutan yang sangat tinggi. Menurut laporan, 1.500 orang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Quartier. Il y a eu une petite reprise de feu juste en face de chez moi en fait. Là où ça a déjà brûlé. Là où ça a déjà brûlé, voilà. D'accord. Et vous avez appelé les pompiers? Alors les voisins d'à côté ont appelé les pompiers, on les attendait. Et il y a des forestiers sapeurs-pompiers qui sont venus avec une. Perdana Menteri Perancis Sébastien Lecornu mengatakan musibah ini telah membakar sekitar 8.700 hektar hutan. Tim pemadam kebakaran setempat terus bersiaga untuk memberikan perlindungan kepada warga.